But in the teaching of the Buddha, whether it is mind consciousness or thought consciousness, it has to lean on the body. It cannot manifest without the body. And the body also cannot be on its own without consciousness. Dalam bukunya, Joseph Murphy berkata, kita telah melihat berbagai mujizat terjadi di seluruh dunia ini. Mujizat akan terjadi padamu juga ketika Anda mulai menggunakan kekuatan ajaib dari pikiran bawah sadar Anda. Manusia adalah ekspresi dari apa yang dia pikirkan. Jika ia percaya pada mujizat, maka alam bawah sadar mulai mengekspresikan mujizat kepada tubuhnya. Dikarenakan ia menyadari bahwa ia satu dengan Pencipta, dan Sang Pencipta selalu mengekspresikan kemahakuasaannya pada diri manusia. Raymond Charles Barker mengatakan, kamu berada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kamu, tidak ada perpisahan, tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Pikiran adalah sebab dan kondisi adalah akibat. Jika Anda tidak ingin kondisi Anda ada pada kegagalan, maka isi kebun pikiran Anda dengan keberhasilan. Jangan biarkan ada pikiran negatif yang merusakkan pikiran positif. Jika pikiran negatif muncul dalam pikiran Anda, maka segera ganti dengan pikiran positif. Memikirkan pikiran positif cukup mudah, Anda tidak perlu mengeluarkan uang, tenaga dan berbagai usaha untuk mendapatkannya. Pikiran positif yang sesuai keinginan Anda dapat Anda ciptakan sesuka hati Anda dengan gratis. Tidak ada satupun dalam pikiran bawah sadar Anda yang ditolak oleh realitas agar tidak diwujudkan. Sudah menjadi hukum alam bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya harus terwujud tanpa terkecuali. Dalam video ini Anda akan mendapatkan trik ekstrim yang sederhana namun memiliki hasil luar biasa jika dipraktekkan dengan benar. Di suatu hari menjelang Natal. Dalam kuliahnya, Dr. Joseph Murphy berbicara tentang topik yang spektakuler tentang kekuatan alam bawah sadar, dengan materi yang indah dan mudah untuk dipahami pendengar. Dr. Joseph Murphy berkata bahwa jangan pernah menyelesaikan segala sesuatu dengan pernyataan negatif. Jika tidak dibalikkan menjadi pernyataan positif, maka keajaiban tidak akan terjadi. Dan sebaliknya, jika dibalikkan, maka pasti keajaiban terjadi. Di suatu hari seorang gadis yang hadir dalam kuliah Dr. Joseph Murphy melihat sebuah tas yang indah. Ia ingin memilikinya namun ia tidak memiliki uang untuk membelinya dan dia memiliki pernyataan negatif dalam dirinya. Namun, ia teringat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Joseph Murphy bahwa, jangan pernah menyelesaikan segala sesuatu dengan pernyataan negatif, segera balikan. Gadis ini pun langsung berkata dalam dirinya, tas itu milikku, ini untuk dijual. Aku menerimanya secara mental, dan alam bawah sadarku memastikan bahwa aku menerimanya. Gadis ini adalah seorang mahasiswa di University of Southern California. Di suatu malam tunangannya memberinya hadiah dan betapa kagetnya dia bahwa hadiah yang ia terima adalah sebuah tas yang sama persis dengan tas yang ia lihat. Saat bertemu dengan Dr. Joseph Murphy, gadis ini menceritakannya dan berkata kepadanya, saya tidak punya uang untuk membeli tas itu, tapi sekarang aku tahu di mana mencari uang dan semua hal yang saya butuhkan, dan itu ada di rumah harta keabadian di dalam diriku. Dan inilah triknya, bahwa Anda membayangkan diri Anda sebagai seorang kapten kapal yang sedang menavigasi sebuah kapal kehidupan. Anda hanya harus memberikan perintah yang benar pada alam bawah sadar Anda, maka alam bawah sadar yang mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk sampai ke tujuan Anda. Jika Anda menginginkan sesuatu, maka klaim hal itu pada pikiran Anda bahwa Anda sudah menerimanya secara mental. Dengan sering mengulanginya, maka itu akan secara otomatis masuk dalam alam bawah sadar Anda. Anda juga bisa mencetak gambar tentang sesuatu yang Anda inginkan dan tempelkan di dinding kamar Anda. Mengapa kamar? Karena itulah yang menjadi hal pertama yang Anda lihat saat Anda bangun dan hal terakhir yang Anda lihat saat Anda tidur. Semakin mudah ia masuk dalam pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar Anda memiliki sesuatu yang disebut impuls homeostatik, yang mengatur fungsi seperti suhu tubuh, detak jantung, dan pernapasan. Brian Tracy menjelaskannya seperti ini. Melalui sistem saraf otonom Anda, yaitu impuls homeostatis Anda,
yang menjaga keseimbangan di antara ratusan bahan kimia dalam miliaran sel Anda sehingga seluruh mesin fisik Anda berfungsi dalam harmoni yang lengkap hampir sepanjang waktu. Tetapi apa yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa sama seperti otak Anda dibangun untuk mengatur diri fisik Anda, demikian juga otak Anda mencoba mengatur diri mental Anda. Pikiran Anda terus-menerus menyaring dan membawa ke perhatian Anda informasi dan rangsangan yang menegaskan keyakinan Anda yang sudah ada sebelumnya. Ini dikenal dalam psikologi sebagai bias konfirmasi, serta memberi Anda pikiran dan impuls berulang yang meniru dan mencerminkan apa yang telah Anda lakukan di masa lalu. Ini juga merupakan ranah di mana Anda dapat membiasakan diri untuk mengharapkan, dan secara rutin mencari tindakan yang akan membangun dan memperkuat, kesuksesan, kebahagiaan, keutuhan, atau penyembuhan terbesar dalam hidup Anda. Memasukkan program baru dalam pikiran bawah sadar Anda cukup mudah, dan di sini akan saya bagikan dua cara yang umum digunakan dalam memprogram pikiran bawah sadar. Yang pertama yaitu afirmasi. Mulailah menegaskan kepada diri Anda bahwa apa yang Anda inginkan sudah benar-benar menjadi milik Anda. Yang kedua yaitu visualisasi. Anda bisa memulainya di mana saja dan kapan saja ketika Anda memiliki waktu luang. Ini lebih bagus dilakukan ketika kita mengantuk dan akan segera tidur karena otak sudah ada pada gelombang theta sehingga alam bawah sadar langsung menangkap apa yang divisualisasikan. Cara mudah untuk bervisualisasi adalah merasakan dalam visualisasi Anda bahwa kelima indera dalam imajinasi Anda aktif. Artinya Anda bisa melihat hal yang Anda inginkan, bunyi apa yang ada di sana saat keinginan Anda terjadi, apa yang bisa Anda sentuh dalam imajinasi Anda atau bau apa yang Anda cium di sana. Imajinasi adalah proses yang dibuat oleh otak kanan. Yang menyebabkan Anda sulit berimajinasi adalah mungkin Anda memang memiliki tipe orang dengan otak kiri yang kuat atau Anda pernah mengalami kecelakaan sehingga fungsi otak kanan menurun. Otak kanan memiliki peran luar biasa dalam hukum tarik-menarik karena otak kanan memproduksi imajinasi dan emosi. Melatih kembali otak kanan agar berfungsi dengan baik adalah dengan beraktivitas dengan bagian tubuh sebelah kiri. Gunakan tangan kiri Anda saat beraktivitas atau menulis agar otak kanan Anda menjadi aktif. Mendengar afirmasi atau suara tertentu dengan telinga kiri agar mudah masuk ke otak kanan. Ada juga teknik pernafasan yang mengaktifkan otak kanan yaitu left nostril breathing. Dan dalam bahasa Sanskerta, ini dikenal dengan Nadi Sodhana Pranayama. Teknik pernafasan ini tidak hanya meningkatkan fungsi otak kanan untuk imajinasi tapi pernafasan ini juga memiliki fungsi lain seperti menurunkan stres dan meningkatkan fungsi kardiovaskular serta meningkatkan fungsi paru-paru dan daya tahan pernafasan. Cara melatihnya cukup mudah, yaitu tutup hidung kanan Anda dengan ibu jari Anda dan telunjuk pada dahi Anda dan mulailah menarik nafas dari hidung kiri Anda. Lakukan 5 detik saat Anda menarik nafas dan 5 detik saat Anda menghembuskannya. Saat menarik nafas usahakan perut Anda yang menggembung dan bukan dada Anda dan saat menghembuskannya perut Anda mengempis. Jika Anda merasa pusing saat mempraktekkan teknik ini tidak perlu takut. Itu adalah hal yang wajar jika Anda pemula karena oksigen yang masuk ke tubuh Anda menjadi normal tidak seperti waktu Anda bernafas dengan sembarang. Bahkan Master Sri Akarshana mengatakan usahakan Anda mempraktekkan hingga Anda merasa pusing sehingga Anda tahu bahwa Anda berhasil melakukannya. Ini juga bukan hanya bisa dipraktekkan dengan hidung kiri Anda tetapi dengan kedua hidung Anda sehari-hari. Latih terus teknik ini setiap hari sampai Anda bisa bervisualisasi dan bahkan Anda bisa menjadi sangat mahir dalam visualisasi dengan teknik ini.